kita semua, termasuk saya, punya pengalaman dilayani. Betul tidak? Punya pengalaman dilayani. Dari ketika kita mulai mengurus surat-surat di RT, RW, ketika kita masih, sebagian dari kita pernah ngurus SIM, pasti mulai dari RT, RW. Pernah, semua kita pernah merasakan dilayani. Dan kita pernah merasakan dilayani dengan baik dan dilayani dengan tidak baik. Pasti pernah. Karena itu, ingat-ingatlah pelayanan baik yang pernah kita terima. Karena pelayanan baik yang pernah kita terima itu bisa mengubah apa yang kita persepsikan tentang sang pelayan. Dan teman-teman sekalian, jangan pernah anggap enteng efek dari pelayanan yang Anda berikan. Saya cerita pengalaman pribadi boleh ya? Boleh ya? Udah pada makan belum nih? Udah. Cerita panjang-panjang Pak, belum makan, repot kan? Nanti mengganggu stabilitas. Gini teman-teman. Saya kuliah di Jogja. Ingin sekali bisa sekolah ke Amerika. Tapi orang tua saya hanya secara income, dosen dua-duanya. Tidak mungkin bisa membiayai kuliah di Amerika. Karena itu kalau mau kuliah saya harus dapat beasiswa. Jadi saya membayangkan betul satu saat nanti saya dapat beasiswa. Saya ingin kuliah S2 ke Amerika. Jadi ingin betul sana. Kerja keras, dapat IP cukup. Yang penting IP-nya di atas syarat pendaftaran beasiswa. Lalu saya daftar beasiswa Fulbright. Saya tinggalnya di Jogja. Saya kirim pendaftaran. Itu selama menunggu keputusan, saya tunggunya surat. Waktu itu bukan pakai email, surat. Tahunnya 9697. Saya lihat surat datang. Satu ketika datanglah surat dari Fulbright, Aminef. Itu deg-degannya luar biasa buka surat itu. Dan ketika saya baca, kalimatnya begini: aplikasi saudara telah diterima, dan setelah kami melakukan review, kami memutuskan untuk menolak aplikasi saudara. Saudara dinyatakan tidak lulus. Itu Masya Allah, yang dicita-citakan, yang ingin saya lakukan bertahun-tahun, dan ini jalurnya. Saya bukan PNS, saya bukan pegawai manapun, tidak bisa mendapat beasiswa dari institusi manapun di Indonesia. Jalurnya ini, saya coba, nggak dapat. Jadi waktu itu saya pikir kenapa saya nggak lulus? Saya langsung ke wartel, waktu itu masih wartel di Jogja, di KOP UGM itu ada wartel. Jadi saya berangkat ke wartel, lalu saya telepon kantor Aminef. Kantor Aminef itu ada di gedung Balai Pustaka Jalan Gunung Sahari. Saya telepon kantor Aminef. Yang mengangkat namanya Pak Pit Hendrarjo. Pak Pit yang tanda tangan, beliau sekretaris di dalam boardnya. Lalu saya sampaikan, Pak, Bapak, nama saya Anies Baswedan, saya tinggal di Jogja. Saya terima surat ini dan saya dinyatakan tidak lulus. Boleh tidak saya tahu kenapa? Lalu beliau bilang, baik, coba saya minta nomornya. Saya sebutkan nama lengkap, nomor pendaftaran. Terus dia mengatakan begini, Pak Anies, atau Mas tunggu 10 menit, telepon lagi. Saya cek. Saya tutup, saya tunggu. Itu rasanya the longest 10 minutes in my life. Karena saya nunggu 10 menit untuk menentukan nih turning point. Lalu 10 menit kemudian saya telepon Pak Pit. Oh iya Pak Anies, Anda ditolak karena bidang yang Anda pilih bukan bidang yang kami tawarkan. Jadi di dalam seleksi administrasi Anda dinyatakan gugur. Terus saya tanya, boleh tidak saya pindah bidang? Beliau jawab, boleh. Mau bidang apa? Ya saya jawab balik, yang ada apa? Lalu saya ditolaknya karena salah bidang. Anda fakultas apa? Saya fakultas ekonomi. Terus dia pilih, ada bidangnya international trade. Anda mau tidak? Mau. Saya mau international trade. Diganti. Sesudah itu saya di-review lagi oleh panelisnya. Dan dinyatakan lulus untuk administrasi, diwawancara. Setelah diwawancara, saya dapat beasiswanya. Dan akhirnya saya bisa berangkat ke Amerika meneruskan S2 di Amerika Serikat. That is not the case. Ini Pak Pit ini, orang ini, sampai sekarang masih di Aminef. Dan saya kemudian hari menjadi konselnya, boardnya Aminef. Beliau bawahan saya waktu itu. Dan ketika saya menceritakan ini pada Pak Pit dan semuanya,
tahu apa kata Pak Pit? Saya tidak ingat. Nggak ingat ya. Saya nggak ingat. Apa artinya ketika dia tidak ingat? Dia melakukan itu pada siapa saja. Dia melakukan itu pada semua orang. Dan apa yang dia kerjakan? Dia tidak ingat mengubah nasib saya. Ya, nasib saya berubah. Coba kalau Pak Pit itu menjawabnya begini, Dek, sudah selesai prosesnya, Dek. Sudah, ini ribuan pengen seperti Anda. Sudah selesai. Udah, sekarang kerja keras, doa, tahun depan nggak daftar lagi. Dia bisa menjawab begitu. Bisa. Dia petugas paling depan. Dan dia bisa mengatakan Anda daftar lagi tahun depan, and I have no reasons to push. Nggak ada, udah ditolak kok. Enggak. Dia jawab, dia lihat, dia cek, dan perjalanan hidup saya berubah karena petugas PTSP-nya Amin. Jadi teman-teman semua di sini, kalau ada orang mengurus sesuatu itu jangan anggap enteng, jangan anggap enteng. Ini bisa mengubah nasib dia, ini bisa mengubah jalur hidupnya, dan jalan hidup saya berubah. Kalau waktu itu saya tidak dapat kesempatan karena beliau. Dan yang menarik, orang ini begitu ikhlasnya sampai dia tidak ingat itu semua. Berarti I am not the only case. Not the only case. Ini dia melampaui job description-nya. Dia melampaui. Republik ini itu bisa bangun tegak. Kenapa? Karena orang-orang yang bekerja melampaui job description yang ada pada diri. Nah, kalau orang bekerja melampaui job desk, that's it. You're good. Nah, itu cerita satu tentang services. Yang kedua, saya cerita lagi boleh ya? Cerita. Yang kedua, saya ini nasibnya berubah nih udah saya berangkat ke Amerika. Ini cerita Amerika. Sampai di sana, saya ngurus SIM di Washington. Saya di Washington waktu itu. Ngantrinya untuk mengurus itu 2 jam. 2 jam. Antri satu-satu, tertib sekali. Saking tertibnya lama. Setelah sampai di meja, orang di depan saya, persis ketika dia sedang bicara, dia menceritakan masalah. Ternyata masalah itu sama dengan saya. Ada satu dokumen yang belum keluar resminya. Detailnya saya sudah ceritakan. Tapi intinya adalah harusnya bisa diproses, tapi ada satu dokumen yang belum ada. Harusnya diproses. Dan dia ditolak. Dia bilang di meja antrian panjang, dokumen itu digeser di sini. Terus antriannya panjang sekali. 2 jam itu Anda bisa bayangkan panjangnya antrian. Beliau petugas, orangnya tinggi, hitam besar. Senyum kelihatan tak pernah menjadi bagian dari kesehariannya. Kaku, sudah ada senyum sekali. Begitu tidak ada digeser dokumennya. Next. Setiap itu next saya perhatikan. Dan nextnya adalah saya. Saya ceritakan masalah saya. Dia bilang, nope, harus lengkap. Ini ada satu yang nope, harus lengkap. Terus saya bilang, saya mau jelaskan. Anda mau argue? Boleh, antri dulu lagi. Digeser. Next, dan keluar. Saya tidak ada kesempatan sedikit pun menjelaskan, dan ini adalah sesuatu yang sering dialami di lapangan, bukan? Itu menjadi memori saya, bahwa satu saat nanti kalau ada orang membantu saya ingat nih, ada contoh seperti Pak Pit dan ada contoh seperti ini. Yang orang bilang saklek, kaku, dan tidak mau memberikan kesempatan menjelaskan. Next. Itu adalah wajah negara waktu itu. Dan terjadian, bukan di Indonesia. Di mana-mana ini terjadi. Lalu beberapa tahun lalu saya mengalami satu pengalaman. Saya terbang dari sebuah conference mau pulang ke Jakarta. Connecting flight-nya itu di Singapura. Mendaratnya jam 12 malam. Di sini tuh seringkali jadwal penerbangan itu aneh. Mendarat jam 12 malam. Meneruskan dari Singapura ke Jakarta, itu pesawatnya jam 7, jam 8 pagi. Jadi antara 12 sampai 7, 8 pagi itu kosong. Jadi keluar dari pesawat, saya langsung cari transit hotel. Ketika transit hotel, apa yang saya lakukan? Saya tanya ke information desk. Saya tanya, my next flight adalah besok pagi, saya perlu tempat tinggal sementara. Customer service, nih PTSP-nya canggih. Depan situ. Lalu
Dia tanya, Anda keberatan tidak kalau ke terminal lain? Karena hotel di terminal ini habis, penuh, fully book. Next terminal. Saya bilang oke, nggak masalah. Kira-kira jalan 20-30 menit sampai pakai kereta ke terminal yang berikutnya. Dia beritahu saya bahwa adanya di sana. Ketika saya mau jalan, dia panggil lagi, Sir, boleh saya dapat nama Anda? Boleh. Saya sebutkan nama saya, tulis. Selesai. Terus saya berangkat tengah jalan dengan koper, ambil kereta monorelnya sampai ke terminal berikutnya. Ketika sampai terminal berikutnya kira-kira udah 1:30 pagi. Sampai 1:30 pagi di situ, di depan terminal, hotel terminal itu, sudah ada 3 orang sedang berdiri dan seorang resepsionis di lobinya itu. Lalu saya masuk, si resepsionis di lobi itu tanya, "Are you Mr. Baswedan?" "Ya, saya." Terus dia bilang kepada 3 orang itu, "Sir, our guest is here." Apa yang terjadi? Ketika saya bertanya pada customer service di terminal tentang ada di kamar hotel, dia memberitahu saya adanya di terminal lain. Oke, itu. Tapi yang dia kerjakan, dia bukan menjawab pertanyaan saya. Yang dia kerjakan, dia menyelesaikan masalah saya. Itu 2 hal yang berbeda. Saya tanya di mana ada hotel, dia bisa menjawab hotelnya di sana. Bukan, yang dia kerjakan adalah dia minta nama saya, dia telepon hotel di sana dan diberitahu ada tamu yang akan datang dari sini ke sana, namanya Anis. Dan di perjalanan saya menuju sana ada 3 orang yang datang, dan 3 orang yang datang itu oleh petugas dikatakan, "Maaf, ada 1 orang dari terminal lain akan datang. Jika orang itu tidak datang maka Anda dapat." Dan saya datang, saya dapat. Bagi saya, this person yang berada di depan itu, dia tidak datang menjawab pertanyaan saya. Dia hadir menyelesaikan masalah saya. PTSP harus bisa hadir menyelesaikan masalah. Jadi di balik sebuah pertanyaan itu ada masalah. Pilihan kita mau menjawab masalahnya, menjawab pertanyaannya, atau menyelesaikan masalahnya. Hadirnya kita di 318 poin ini, service point is to solve problem. Untuk menyelesaikan masalah, bukan sekedar kita menjalankan tugas dan menjawab. Karena itu teman-teman semuanya, orang-orang yang bekerja seperti ini itu tak terlupakan. Saya tidak melupakan. Itu seperti Pak Pit, saya tidak. Dan petugas itu, apa yang saya lakukan kemudian? Besoknya saya kirim notes, ucapan terima kasih. Saya tidak ingat nama petugasnya, tapi saya tahu tempatnya, dan saya berikan notes untuk manajer di sana bahwa orang ini, saya ceritakan runtutan masalahnya untuk memberikan apresiasi. Orang-orang seperti inilah yang membuat pengalaman kita menjadi sangat positif buat keseharian kita. Ini teman-teman sekalian, ke stewardship, pengabdian, pelayanan yang dilakukan PTSP, mari lakukan level itu. Saya ingin Bapak sekalian, ingin sekali kita suatu saat mendengar warga-warga Jakarta bercerita, datang ke PTSP, masalah saya bukan hanya selesai, masalah saya dapat solusi yang lengkap. Kita ingin warga Jakarta merasakan ini. Kalau menurut Pak Edi ada 4,5 juta orang di DKI yang merasakan manfaat dari PTSP. 4,5 juta orang itu berarti 30-an, hampir 30% dari warga DKI Jakarta. 40% yang merasakan manfaat langsung dari PTSP. Teman-teman sekalian, ini ilustrasi. Ini pengalaman 1 orang. Saya hanya menceritakan 2 kejadian. Saya punya pengalaman banyak sekali berinteraksi. Teman-teman masing-masing pribadi punya pengalaman banyak sekali. Nah, saya berharap halal bihalal ini menjadi pembangkit semangat baru untuk teman-teman bekerja dan mengabdi di PTSP. Siap membuat lebih baik? Siap buat lebih baik? Insya Allah siap. Dan izinkan PTSP benar-benar mempesona. Kalau saya sederhana,
Siapapun yang datang pulang dengan perasaan syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kalau orang pulang dengan perasaan syukur alhamdulillah, terima kasih, terbantu, apresiasi, adalah di situ Anda memiliki bekas yang panjang. Dan ini semua teman-teman semuanya terasa. Dan jangan sekali-sekali kita memanfaatkan otoritas yang ada di tangan kita untuk abuse. Jangan abuse. Abuse authority itu jangan sekalian. Jangan, bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Jangan sampai nanti apalagi dikorup, apalagi dimanfaatkan. Jangan. Ini bukan soal apa-apa, nanti pertanggungjawaban pada Tuhan nanti di hari akhir. Tapi minimal untuk anak-anak kita. PTSP ini banyak generasi mudanya nih. Betul ya? PTSP banyak generasi mudanya ya. Betul. Kita semua nih. Ini terakhir. Salah satu problem di Indonesia adalah soal korupsi. Ini salah satu masalah di Indonesia. Dan korupsi itu udah di mana-mana dah. Udah cerita kuno. Dan yang memegang wewenang untuk memberi izin, untuk memeras izin, itu sebenarnya punya kesempatan yang luar biasa. Untuk kesempatan luar biasa. Hari ini Indonesia masih banyak dengan korupsi. Masih banyak. Faktanya begitu. Faktanya seperti itu. Misalnya paling sederhana, mengurus izin dulunya boleh, sekarang tidak boleh. Kenapa? Karena aturan zonasinya berubah. Mendadak jadi tidak boleh. Ya, Pak Iwan, kita sering ketemu dengan kasus-kasus begitu. Nanti kita cari solusi permanennya. Tapi itu ada ruang bagi kita itu untuk memanfaatkan kalau mau. Banyak kesempatannya. Kesempatannya luas. Luas, ekstraksinya besar. Tapi saya ingin pesan pada diri saya sendiri, yang juga saya sama seperti teman-teman semua, punya otoritas. Apa pesannya begini? 20 tahun yang akan datang, mungkin lebih awal, orang akan menengok ke fase ini. Dan pada fase ini mereka akan menengok dan mengatakan, dulu Indonesia tahun 18 dan sekitar tahun itu adalah tahun di mana korupsi itu masih normal. Masih normal. Pertanyaannya saat itu nanti mungkin kita sudah pensiun. Sudah pensiun, sudah tidak lagi bekerja, sudah senior, punya anak, punya cucu. Mereka baca sejarah. Sama seperti pada baca sejarah. Pak, tahun 60-an itu dulu banyak PKI. Orang tua kita ikut nggak ya? Dulu pada saat kemerdekaan tuh ada tuh yang perang di sisi Belanda, ada yang perang di sisi Republik. Orang tua kita ikut di sisi mana ya? Nanti giliran anak kita, ayah, ibu dulu kerja ya untuk pemerintah provinsi DKI. Iya. Katanya dulu masih banyak korupsi ya. Ayah ibu ikut tidak di situ? Ya, itu pertanyaan nanti, bukan hari ini, nanti. Dan pada saat itu, insya Allah petugas PTSP bisa menjawab dengan tenang. Ya, tapi ayah ibumu bukan pada bagian yang mereka melakukan korupsi. Nah, jadi kita akan menceritakan pada anak-anak kita bagian lah, kita nggak ikut-ikut, kita bersih. Ini menjawabnya besok, ngerjainnya sekarang dan sekarang. Jangan sedikit pun otoritas yang kita miliki dipakai. Dan ini yang tahu siapa? Yang tahu kita semua. Kalau yang pemeriksaan itu tugas inspektorat, tapi bagian kita yang tahu. Bereskan, luruskan, pastikan jangan dikerjakan. Mengapa? Sekalian ini insya Allah jadi bagian dari ikhtiar kita semua. Minimal untuk menjawab anak kita. Saya sering mengatakan ini seperti praktek perbudakan. Dulu punya budak itu normal, sekarang punya budak sudah tidak normal. Dulu praktek korupsi itu normal, ke depan itu tidak normal. Ke depan dengan normal. Jakarta sudah cashless. Lama-lama semuanya serba cashless, sama-sama nggak ada transaksi, semuanya serba transparan. Nanti satu saat ini semua akan terbuka. Insyaallah PTSP ini ya wajah profesional, wajah kerja baik, wajah membanggakan dari jajaran Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah. Sekali lagi, buat teman-teman semua, selamat bekerja, selamat meneruskan amanat. Kami titipkan nama baik Pemprov di pundak teman-teman semua, Anda yang paling depan. Dan insya Allah ini semua bisa jalankan dengan baik. Selamat bekerja, salam hangat buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.